siang. Perkenalkan, saya Muhammad Sujada Khulilullah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surabaya dari SMKS Wijaya Putra Surabaya. Kali ini saya akan berkunjung ke SMA Wijaya Putra untuk memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1, di mana saya akan wawancara pengambilan keputusan dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Wijaya Putra. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Pak Jeda. Iya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu Bapak sama-sama di kesibukan sehari-harinya nih. Ya, Iya. ini ada Bapak Kepala Sekolah dari SMA Wijaya Putra. Monggo bisa diperkenalkan Bapak. Oke, nama saya Andre Priyono Joko Suboto, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Wijaya Putra Surabaya. Oke, terima kasih Pak Andre. Nah, Pak Andre, langsung saja ini ya kita bincang-bincang santai aja Pak ya, gimana? mengenai pengambilan keputusan ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti Pak yang mungkin bisa Bapak sampaikan sebagai nanti bahan atau pertimbangan untuk saya, masukan untuk saya ke depannya nanti Pak. Yang pertama mungkin ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini Bapak? Itu memang dilema itu banyak sekali ya kalau kejadian-kejadian di sekolah, utamanya kepada SPB atau pembayaran administrasi daripada orang tua. Kadangkala itu kalau sudah biaya anak ini nggak mampu, kemudian pertama mampu, kemudian tidak mampu, nah itu kita juga dilema. Karena kemampuan orang tua yang dulunya itu dia itu sukses, sanggup usaha, bayar, kemudian di tengah-tengah kemudian ada kejadian masalah, akhirnya dia tidak sanggup melanjutkan. Nah, itu juga menjadikan masalah juga, dilema kita. Dilema ya seperti kita. itu. Oke. Kemudian yang kedua ini Bapak, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMA Wijaya Putra ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Bapak, seperti yang mungkin kasus yang tadi itu Bapak ya. Itu terjadi juga di tempat saya, karena salah satunya dia itu juga teman juga, dia sekolah di sini anaknya. Kemudian pertama dia mampu untuk membiayai anaknya untuk sekolah di sini, pendidikannya mampu. Setelah kemudian beberapa saat jalan, kemudian dia tidak mau dikarenakan sesuatu hal. Nah ini karena itu satu teman, satunya adalah saya selaku pengambil kebijakan yang ada di SMA ini, kita juga sulit. Akhirnya kita bernegosiasi sama dia. Yang satu, kita harus tahu permasalahannya apa. Kok sampai terjadi seperti itu, kita harus sama-sama tahu, kita sama-sama terbuka biar selesai masalahnya. Enaknya bagaimana, dia kemampuannya berapa, kita kemampuan kita. Dia akan menanyakan, Pak, kemampuan saya sekian. Nah ini sudah berbeda karena kita profesional, kita sebagai kepala sekolah, paling tidak kita juga kepala kebijakan. Satu sisi dia adalah teman, dia harus mengungkapkan ada permasalahan apa dan sanggupnya berapa dia untuk membiayai. Akhirnya dia mengungkapkan sendiri, karena sesuatu hal ini kemudian biayanya adalah saya sanggup membayar biaya seperti ini. Akhirnya ya ada kesepakatan kedua belah pihak antara kita dengan orang tua, kemudian kita suruh nulis sebuah surat pernyataan yang akan diajukan usulan itu kepada yayasan, karena kita kemungkinan yang lebih tinggi lagi. Jadi prosedurnya tetap ya Pak, ada mengikuti prosedur yang ada di lembaga kita. Harus membuat surat pernyataan, nanti mereka sanggupnya berapa supaya lembaga ini tetap berjalan seperti itu ya Pak ya. Kalau seperti itu terus semua ya, kita nggak bisa membiayai yang lainnya. Nah biaya operasional juga nanti terkendala. Itu juga terkendala itu Mas. Oke. Siap. Nah, kemudian pertanyaan ketiga nih Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu Bapak? Jadi untuk permasalahan contoh seperti dari SPB, paling tidak kita sudah punya aturan bahwasanya memang di sekolah kita ada katakan masyarakat berpenghasilan rendah, MDR gitu ya, katakan seperti itu. Kita punya data tahunan kita adalah 5%. 5% dari total itu nanti kita sudah kita siapkan, tapi kita tidak perlukan kepada mereka, tapi ada syaratnya. Sudah kita siapkan, siapkan 5% ya Pak ya. Kita siapkan di manajemen, kita siapkan, kemudian
Lah, hal itu nanti ada prosedurnya pengambilannya. Satu, mungkin dia ada surat RT RW sama kelurahan yang menentukan bahwasanya dia adalah termasuk kategori Penerima orang yang MBR. penerima MBR ketidakmampuan mereka, atau nanti dari Departemen Sosial. Nanti kita cek. Kadang-kala itu kalau nggak seperti itu dia berbohong. Ketika kita masukkan ke sana ternyata dia punya mobil, Ternyata mampu, mobilnya nah, banyak. itu seperti itu. Jadi kita gunakan benar-benar itu ada secara prosedur seperti itu. Jadi ada surat RT RW, keterangan RT RW setempat ya Pak yang mengetahui tempat tinggalnya. Kemudian kelurahan menentukan bahwasanya dia adalah kategori orang yang tidak mampu. Sama dengan fakir miskin nantinya. Yatim piatu juga, yatim piatu kan ada ya, sorry bukan fakir miskin, yatim piatu nanti juga kita tentukan seperti itu. Itu kita sudah punya prosedurnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti dilema etika tadi Pak? Ya kita kan sudah menentukan dengan para wali kelas supaya sama-sama tahu. Jadi kita menentukan hal seperti itu karena itu kan juga untuk operasional sekolah. Kebutuhan kita dalam 1 tahun supaya juga mencukupi. Katakan 5% dari total semua itu yang kita gunakan yaitu untuk bagi mereka yang tidak mampu. Cuman harus ada prosedur maupun persyaratan yang sudah kita tentukan yang saya sampaikan tadi. Jadi kita punya dasar. Kemudian dia juga mengajukan usulan. Jadi tetap mengajukan usulan ya Pak. Bahwasanya saya mengajukan keringanan dan lain sebagainya ini. Ya, karena kan kita sudah berhitung dalam 1 tahun tentang rencana untuk biaya-biaya operasional lainnya, paling tidak ada sekian persen untuk yang yatim piatu, sekian persen untuk yang MBR. Kemudian juga ada dana-dana prestasi yang perlu kita sampaikan juga. Jadi totalitasnya sekian persen yaitu untuk biaya-biaya tersebut. Itu Pak, yang supaya nanti kita melangkahnya juga enak, tahapannya enak, wali kelas juga tahu. Tidak ada yang terkendala nanti ya, semua berjalan dengan lancar. Betul. Kemudian nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau tata cara jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut Pak? Apakah langsung diselesaikan di tempat waktu itu juga atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak, ini bagaimana? Saya ambil contoh kayak orang tua ya. Jadi nanti misalkan dia, kalau kita sudah memahami permasalahan itu, ya kita kasih surat dulu. Kita layangkan surat karena kan kasih surat cinta ini, bukti cinta kita kepada wali murid ini ya. Murid Pak, misalnya datang ke sekolah kapan? Karena pertama kan jelasnya kan bersama dengan para wali kelas. Paling tidak wali kelas ada pendekatan kepada orang tua wali itu, tapi bukan misalkan kalau SPP kan bukan penagihan seperti kayak debt collector, tapi kan itu pendekatan kepada yang humanis lah, wali murid ya Pak ya. Bagaimana kehumanisan wali murid itu dalam proses pembayaran administrasi itu nantinya wali kelas jika ada permasalahan seperti tadi maka kita jadwalkan kapan, jadi harus terjadwal juga. Dikhawatirkan orang tuanya kesibukan bekerja atau bagaimana, baru nanti pertemuan permasalahan kita sudah tahu dan itu akan kita clearkan juga di hari itu. Tapi memang harus memenuhi prosedur-prosedur yang sudah kita buat. Jadi dijadwalkan dulu untuk pertemuan dengan wali murid supaya kesannya tidak seperti menagih kita ya, lebih ke pendekatan kepada wali murid. Ya, yang gimana sih lah, memanusiakan manusia itu yang jangan sampai mereka sekolahnya di sini malah merasa ditagih ya, nanti ya Pak ya. Itu jangan. Malah nggak bayar nanti kesannya. Itu problematikanya di situ. Kalau kita sama-sama enak, mereka juga akan mereka juga mungkin ya sudah selayaknya kalau dia contoh kalau mereka ulangan. Ya udah biarkan ulangan karena masalah ulangan dia ulangan, tapi masalah administrasi itu urusan orang tuanya bukan urusan peserta didiknya atau siswanya ini ya. Itu. Kemudian adakah bentuk prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak jalankan ketika menghadapi hal-hal seperti itu tadi Pak? Ada prosedur-prosedurnya kah Pak? Prosedur tetap harus ada. Ya saya sampaikan tadi kita juga harus ada prosedur yang kita lakukan dalam hal ini adalah banyak permasalahan apa di para wali kelas, utamanya pada administrasi sekolah. Jadi dalam 1 bulan itu
itu kan pasti ada laporan. Iya, Nah, laporan keuangan itu, ini. keuangan kan akan kelihatan. Nah, siapa yang banyak ya tolong nanti dikasih apa, kita ke sana ke ajang sana atau orang tuanya bisa datang ke sekolah. Kita akan klarifikasi kenapa kok sampai terlambat dalam pembayaran. Karena kan masih ada permasalahan yang ada di situ. Itu yang saya katakan pendekatan humanis lah, Pak. Iya. Itu yang perlu. Oke, yang terakhir nih Pak, Iya. apa yang bisa saya serap atau masukan untuk saya ke depannya perihal pengambilan keputusan ini Bapak? Saran untuk saya ini dalam pengambilan keputusan nantinya. Paling tidak kalau pengambilan keputusan ya, paling tidak secara manajerial atau manajemen, paling tidak kita kan sudah punya hal-hal yang akan kita lakukan. Contoh seperti SPP. Artinya kita sudah menyiapkan dalam rencana anggaran 1 tahun. Nah ini digunakan untuk apa? Itu yang perlu. Oke. 5% untuk ini, 5% untuk ini. Sudah dipetakan berarti ya. Artinya operasional semua itu sudah tertata. Tertata. Jangan sampai operasional kita terhambat karena pembayaran. Hanya memikirkan pembayaran ini operasional kita Akhirnya malah terkendali, terhambat itu ya Pak ya. Nah, setelah itu prosedur juga harus kita lakukan. Misalkan dari keterangan RT, RW, lurah. Karena jangan sampai nanti orang tuanya berbohong ke kita. Itu Punya terjadi. mobil tapi ngakunya MBR gitu Iya. ya Pak ya. Karena itu terjadi di tempat kita. Akhirnya kita telusuri ya, kita panggil, kita pendekatan, ya jangan begitu Pak. Nah, Itu kasihan yang memang benar-benar nggak mampu betul. nantinya. Kalau bisa dia mampu, ya bantulah anak yang tidak mampu. Iya, kan bisa untuk seperti rekannya. itu salah satu yang perlu dipertimbangkan juga. Iya. Hal-hal seperti itu. Nah, juga kan kalau seperti itu kan ya enak, kita kerja sama enak. Itu mungkin Pak yang perlu jangan sampai terlalu ceroboh untuk mengambil keputusan yang tanpa prosedur di tempat yang nantinya bekerja nanti. Soalnya yang kita khawatirkan nggak punya prosedur, nggak punya perencanaan, tahu-tahu langsung seperti itu ya susah nantinya. Itu ya. Ya kalau satu, kalau banyak. Nah, tambah nggak jalan nanti Nah, operasional sekolah. itu juga menjadikan masalah. Iya, Paling iya. tidak ya, ataukah nanti bagaimana SPP ini kita amannya untuk kita naikkan ke student body kita atau bagaimana, itu juga merupakan perencanaan-perencanaan yang berikutnya. Paling tidak ada yang hal-hal seperti itulah nanti bisa dipertimbangkan lagi pada kedepannya, ataukah nanti kita naikkan price, turunkan size atau bagaimana. Yang jelas pembelajarannya juga sama-sama berjalan dengan baik. Oke. Jangan sampai nanti SPP-nya nggak, nah itu nadinya loh. Iya. Kan kita swasta gitu. SPP ya Pak. Kalau Terus kita swasta nggak kan, jalan operasionalnya. swasta kan harus cari sendiri. Iya. Itu seperti itu. Oke. Siap. Iya. Begitu Pak Andre, Iya. pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan dan terima kasih masukannya untuk saya. Ya. Senang berjumpa dengan Bapak, mendapat banyak sekali masukan-masukan untuk saya dan kegiatan-kegiatan ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Pak Andre ya. Terima kasih. Baik, saya sudah dari SMA Wijaya Putra. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Muhammad Sujadah Khalilullah, CGP Angkatan 8 Kota Surabaya dari SMK Wijaya Putra Surabaya. Kali ini saya akan silaturahmi ke SMP Wijaya Putra, wawancara dengan kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Kita sudah menghadirkan Bapak kepala sekolah ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar ini Bapak ya. Tidak apa-apa. Oke, saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Wijaya Putra. Boleh diperkenalkan diri Bapak? Oke, baik, terima kasih. Saya panggil Pak Sujadah ya? Iya, Pak Sujadah Pak. Ya, saya Pak Roto Kirono, sarjana pendidikan. Saya di sini sebagai kepala sekolah di SMP Wijaya Putra Surabaya. Oke, terima kasih. Nah, Pak Roto sudah memperkenalkan diri. Mungkin di pertemuan ini Pak, saya akan menimba ilmu di Bapak tentang bagaimana cara pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas di modul 3.1 di guru penggerak ini Bapak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti Pak ya, yang mungkin Bapak
Bapak bisa sampaikan ke saya untuk sebagai informasi tambahan bagi saya ya Pak ya. Mungkin yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini Bapak? Oke, baik Pak Sujada. Jadi di SMP Wijaya Putra ini kan kalau ada permasalahan itu ada alurnya. Berarti cara mengidentifikasi saya untuk mencari kasus ini yaitu saya akan menanyakan terhadap yang utama yaitu ke wali kelas gitu. Atau ke BK atau ke kesiswaan. Tapi alurnya kalau terjadi itu biasanya kan yang mengetahui lebih awal itu kan wali kelas. Wali kelas. Wali kelas ini bisa menyampaikan ke BK, setelah itu ke kesiswaan baru ke saya. Sebenarnya cara mengidentifikasinya. Siap, berarti alurnya dari wali kelas dulu, kemudian ke guru BK ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian ke kepala sekolah ya Bapak ya. Untuk mengambil kebijakan Tersebut. Oke. Kemudian ada yang kedua nih Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Wijaya Putra ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Bapak. Nah, Gimana ini? memang kan yang sering terjadi Pak ya dalam mengambil kebijakan itu yaitu tentang itu sudut pandang orang berbeda-beda. Yang pertama itu, dan juga yang paling diutamakan yaitu tentang prinsip etika. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu yang pertama yaitu akurasi informasi dulu. Ini cara saya mengambil kebijakan ini, nanti saya harus mencari informasi yang paling akurat. Informasi yang Oke, akurat dari ya, Pak, ya? yang korban atau mohon maaf yang memiliki permasalahan, habis itu ke wali kelas, BK maupun ke kesiswaan. Yang pertama yaitu mencari informasi yang paling akurat dulu. Mungkin dari siswa ya Pak ya. Ini Dari ya, awalnya dulu awal ini, siswa. Pak. Kemudian ya yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak terapkan selama ini untuk mengatasi hal-hal seperti itu Pak? Apabila terjadi permasalahan, yang pertama saya akan mencari tadi ya, kembali lagi informasi yang akurat. Yang kedua, akurat dari mana ya? Dari keseluruhan elemen, mulai dari siswa, orang tua, guru BK maupun kesiswaan, kami akan terima dulu informasi. Yang kedua, saya akan memperhatikan prinsip-prinsip etika. Yang pertama, kalau kita ada permasalahan ini, yang pertama yaitu kita harus mementingkan yaitu satu tentang keadilan, yang kedua tentang kebenarannya bagaimana, habis itu tentang emosionalnya bagaimana, terus faktor-faktor dari orang sekitarnya bagaimana, tekan-tekan bagaimana, itu yang perlu kami pertimbangkan untuk mencari informasi, karena keputusan ini akan menjadikan dampak yang jangka pendek atau jangka panjang itu harus kita perhatikan. Oke. Untuk keadilan tadi ya, seperti Bapak bicarakan tadi Pak, untuk keadilan kan biasanya kita dilema tentang keadilan. Oh, ini anaknya teman saya itu ketika sekolah di sini mendapat perlakuan berbeda, itu bagaimana Pak? Atau memang sama kayak teman-temannya Pak perlakuannya? Jadi ngomong keadilan ini kan, keadilan itu tidak harus sama kan gitu. Iya. Ada persentasenya Iya. ya. Bagaimana ini ngomong adil itu tidak harus sama dengan yang lain. Yang perlu dipertimbangkan yaitu tentang dampaknya itu Pak. Seperti itu. Jadi misalnya dia menanya bahwa begini anaknya teman saya ini. Nah itu. Ini kan kalau kita memang kalau ngomong profesional dalam arti itu kita tidak membedakan siapapun dia gitu. Tapi permasalahannya apa dulu? Kita melihat permasalahannya itu aja. Biarpun itu anaknya dari teman kita, saudara kita, tetap kita melihat dari permasalahannya dulu. Oke, berarti kita gali permasalahannya dulu ya Pak ya. Nggak harus, oh ini anaknya bapak, temennya bapak kepala sekolah pasti lancar ini kasusnya. Bukan berarti nanti lancar ya Pak ya. Tetap melalui proses tadi, akurasi informasi, terus habis itu kita pertimbangkan dari beberapa informasi dari itu. Saya pun juga minta pendapat dari orang-orang lain. Orang-orang sekitar, siap. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu tadi Pak? Yang efektif yang pertama itu kita mengambil keputusan menghindari dari sifat emosional. Oke. Kita tidak boleh emosional. Mengontrol emosi. Iya, kalau kita emosi ya tidak bisa selesai masalah ini. Jadi harus benar-benar reda. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu kita benar-benar mencari informan yang benar. Jangan sampai mencari informasi tapi ternyata informasi ini satu pihak ya, berbagai pihak, dari pihak A, pihak B, itu harus kita cari informasi. Yang kedua penting itu prinsip tadi, harus ada kearifan, keadilan, kebijaksanaan, benar ini harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir yaitu tentang apa ya? Mencari teman sharing. Kita harus mengambil keputusan, harus tanya ke yang orang yang berpengalaman, yang lebih senior itu. Kita harus ada seperti itu pertimbangan untuk. Dan juga
juga kita harus memikirkan dampaknya ini. Kalau kita mengambil kebijakan ini dampaknya apa? Kalau mengambilkan kebijakan ini dampaknya apa? Dampak yang jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, jadi tidak serta-merta mengambil keputusan bahwasanya putusnya A misalnya, jadi tidak seperti itu ya Pak, harus kita Ya. pikirkan ulang bagaimana dampaknya ke depan seperti Ya, apa, ke belakang betul. nanti untuk siswa ini bagi apa gitu ya Pak ya. Jangan sampai kita mengambil kebijakan itu korbannya tambah. Tambah banyak Nah, nanti ya. ini yang perlu kita pertimbangkan matang-matang. Oke, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat terjadi juga atau di TKP, atau memiliki sebuah jadwal lagi untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedurnya seperti apa mungkin Pak? Kalau jadwal mungkin tidak ada. Kita bisa menunggu atau mungkin kalau ada permasalahan informasi dari siswaan maupun tadi wali kelas maupun BK itu baru kita akan agendakan. Dalam arti agendakan kan kalau ada kasusnya baru kita diskusikan, baru kita menentukan satu mendatangkan dari orang tua, dari korbannya permasalahan itu sendiri. Saya juga harus mencari informasi yang benar dulu sebelum kita memproses seperti itu. Jadi kalau ngomong jadwal tidak ada, tapi kalau ada sebuah kasus baru kita jadwalkan untuk menyelesaikan permasalahan Ya, berarti tidak langsung on the spot di tempat ya, kita roundingan dulu, kita rembukan, mencari menentukan dulu. dan mencari informasi kan tidak mudah, mencari informasi yang akurat Ya, ya. iya, itu. Kalau sekedar informasi cepat ke anaknya, tapi Keakuratannya ini perlu yang dipertanyakan juga perlu ini. kita pertimbangkan keakurasinya informasi tersebut. Oke, kemudian adakah faktor seseorang atau yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang seperti itu Pak? Memang kami juga butuh teman ya, sharing ya, untuk memutuskan ini tidak mudah. Iya. Mencari teman yang mungkin yang orang yang kita anggap senior, yang mungkin sering mendapatkan permasalahan ini, juga kita akan sharing terhadap teman gitu lah. Dari wakil kurikulum, kesiswaan, dan juga kita juga akan sharing dari permasalahan ini. Oke, itu kan dari sisi internal Pak. Mungkin nggak dari sisi eksternal, misal dari kepala sekolah di berbagai lembaga lain Pak, atau di SMP yang lain. Saya Pak, kalau ada permasalahan. Kalau ada permasalahan seperti ini, kalau ke kepala sekolah yang pihak luar belum ada, tapi kita kerjasama dengan seperti lihat permasalahannya dulu, mungkin dari Polsek setempat, dari Babinsa, dari Muspika yang ada di sini, mungkin kita bisa sharing. Kalau permasalahannya memang berat ya kita mendatangkan dari Polsek setempat. Selama ini kita bersama dengan Polsek Takal, kita diskusi dengan mereka yang mungkin lebih paham tentang permasalahan. Oke, itu untuk kasus-kasus misal di Muspika ya Pak. Nah, Semisal di internal apa memungkinkan kerjasama dengan universitas Pak, semisal lembaga-lembaga lain untuk menggali masalah-masalah anak ini Pak. nah, kalau ini kita ada, kebetulan di sini kan ada Universitas Wijayaputra yang memiliki fakultas psikologi. Nah, di sini mungkin kita ada kerjasama, misalnya ada permasalahan ini ya kita minta bantuan atau sharing terhadap fakultas psikologi yang ada di. Dan kita juga kerjasama dengan fakultas psikologi Universitas Wijayaputra. Oke. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa ini Pak? Mungkin nanti bisa menekankan bagi saya nanti khususnya di program guru penggerak ini, mungkin apa gitu untuk PR saya ke depannya, mungkin bisa ditegaskan di mana ini Pak? Oke, yang perlu saya tekankan jangan emosi, itu utama ya. Jadi pengambilan keputusan itu Pak ya. itu kalau menggunakan emosi saya yakin kurang maksimal. Jadi yang penting itu apa? Emosinya dijaga. Kalau memang belum bisa ya tunda dulu acara itu. Misalnya kasusnya sekarang emosi, ya kita tunda besok. Kita redakan dulu Iya, emosinya ya Pak bisa ya. kita ketemu lagi. Karena apa? Karena alasannya itu kalau kita emosi saya yakin hasilnya tidak maksimal. Kalau memang hari ini kita tidak bisa meredakan emosi ya kita tunda besok. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya tadi ya, tentang prinsip etika itu perlu. Dalam artian keadilan itu harus dipertimbangkan, kebenaran, dan juga ada beberapa faktor-faktor apa ya, tekanan dari luar itu juga sangat-sangat perlu kita pertimbangkan. Keluarga, saudara, mungkin temannya itu kan, dan juga dampak dari hasil keputusan ini yang paling penting. Itu. Dampak jangka pendek atau jangka panjangnya kan juga punya plus minusnya masing-masing. Iya, gitu. siap. Karena apa? Satu masalah itu akan solusi sebetulnya banyak. Solusi ini bisa, tapi kita pilih yang mana yang sulit kan? Iya, itu menentukan itu loh Pak. Yang mana yang harus kita ambil dengan konsekuensi ya bermacam-macam. Dampaknya yang paling rendah yang kita pilih. Iya. Siap, baik, terima kasih Pak Roto atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sekali ini.
Demikian pertemuan saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Wijaya Putra Surabaya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya Christian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.